Di sini saya Intan dari kelas 11 5. Nama aku Syala Zaratun Najwa dan Nama saya Zalfutfiana. Nama saya Talisa Aulia Lamdani dari Perkenalkan, nama saya Azharizti Fatimah. Nama saya Muhammad Julfikar Abdillah dari kelompok 2. Nama saya Kalita Nurhayani. Halo semuanya. A few moments later. di sini aku mau jelasin tentang peran dan keteladanan salah satu tokoh ulama di Indonesia. Yang mau aku bahas itu adalah Hamzah Al-Fansuri. Nah, sekitar tahun 1600-an, beliau adalah seorang ulama, pujangga, dan sufi yang terkenal asal Aceh dengan kontribusinya dalam dunia sastra dan pemikiran Islam. Beliau dikenal dengan salah satu tokoh utama dalam perkembangan sastra dan pemikiran tasawuf di dunia Melayu. Hamzah Al-Fansuri lahir di daerah Fansur yang sekarang dikenal sebagai Aceh pada akhir abad ke-16 atau abad ke-17. Nama lengkapnya adalah Hamzah bin Ahmad Al-Fansuri atau lebih dikenal dengan nama Hamzah Al-Fansuri. Ia hidup pada masa Kesultanan Aceh yang merupakan pusat perdagangan dan kebudayaan di dunia Melayu. Hamzah Al-Fansuri dikenal sebagai tokoh sufi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pemikiran tasawuf di Nusantara. Dia mendapatkan pendidikan agama dan tasawuf dari berbagai guru sufi besar dan dipengaruhi oleh pemikiran tasawuf terutama dari aliran Ikhwan al-Safa dan falsafah Islam yang berkembang di dunia Timur Tengah. Nah, beberapa keteladanan dari beliau yang bisa diambil itu diantaranya terletak pada dedikasinya terhadap pencarian spiritual yang mendalam dan pengembangan pemikiran sufi. Beberapa poin-poinnya yaitu yang pertama, pencarian spiritual yang mendalam. Hamzah Al-Fansuri menunjukkan ketekunan dalam mencari kebenaran spiritual dan memahami hakikat Tuhan. Ini tercermin dalam pemikirannya yang mengarah pada pencapaian kesadaran diri dan penghayatan terhadap konsep fana atau kehilangan diri dalam kesatuan dengan Tuhan. Nah, yang kedua, pengabdian terhadap tasawuf. Sebagai seorang sufi, Hamzah sangat memfokuskan diri pada perjalanan rohani dan mendalamkan pemahaman tentang konsep-konsep ketuhanan yang kompleks. Beliau juga banyak mengajarkan tentang pentingnya penyucian hati dan batin. Yang ketiga, penggunaan sastra untuk menyebarkan ajaran. Keteladanan Hamzah Al-Fansuri juga tercermin dalam cara beliau menggunakan sastra sebagai alat untuk menyebarkan ajaran-ajaran sufistik. Ia menulis karya-karya sastra yang mengandung nilai-nilai tasawuf dalam bentuk puisi yang membuat ajarannya dapat diterima dengan lebih luas. Nah, yang sangat kental itu beberapa pemikiran tasawuf yang mendalam. Beberapa pokok ajarannya itu ada konsep tauhid dan wahdatul wujud. Salah satu ajaran penting dari Hamzah adalah wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Nah, ia berkeyakinan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah manifestasi dari Tuhan dan bahwa kesadaran akan Tuhan adalah inti dari semua pencarian spiritual. Menurutnya, Tuhan adalah realitas mutlak, sementara dunia adalah bayangan atau pancaran dari realitas tersebut. Terus, pencapaian fana. Hamzah Al-Fansuri mengajarkan pentingnya mencapai kondisi fana atau menghilangnya ego atau diri dalam beribadah, yang berarti seseorang harus melampaui diri pribadi untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan. Nah, makna tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan bahwa tasawuf bukan hanya tentang kehidupan mistik atau meditasi, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam sikap tawadu atau rendah hati, sabar, dan menghindari segala bentuk hawa nafsu. Nah, selanjutnya ada ajaran tentang cinta ilahi. Hamzah Al-Fansuri juga sangat menekankan pentingnya cinta kepada Tuhan. Cinta ilahi dalam ajaran beliau adalah cinta yang melampaui segala bentuk kecintaan duniawi. Selanjutnya yang terakhir itu ada tentang karya-karya Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Al-Fansuri dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan sastra Melayu. Beberapa karya terkenalnya itu ada Asror Al-Arifin atau rahasia orang-orang yang mengenal Tuhan. Selanjutnya ada syair perjalanan haji. Kemudian ada juga Kasyif al-Asror atau pengungkapan rahasia-rahasia.
Terus ada juga puisi-puisi tasawuf. Selain karya-karya prosa, Hamzah juga menulis banyak puisi sufi yang menggambarkan pemikiran dan perasaan spiritual yang mendalam, yang kemudian menjadi salah satu ciri khas sastra Aceh. Selanjutnya, Hamzah Al-Fasuri merupakan salah satu tokoh yang sangat penting dalam sejarah intelektual dan keagamaan dari dunia Melayu, khususnya dari Aceh. Karya-karyanya yang kaya akan nilai sufistik dan filsafat Islam memberikan pengaruh yang mendalam terhadap pemikiran spiritual di Nusantara. Ajaran-ajarannya tentang pencarian spiritual yang mendalam, kesatuan dengan Tuhan, dan penyucian hati terhadap hati tetap relevan hingga hari ini. Beberapa yang bisa aku jelasin cuma segitu. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saya akan menjelaskan tentang biografi Hamzah Al-Fasuri, begitu juga tentang keteladanan, ajaran, juga karyanya. Hamzah Al-Fasuri adalah seorang penyair sufi dan cendekiawan terkemuka asal Kesultanan Aceh pada abad ke-16. Dia adalah salah satu tokoh intelektual Muslim Melayu yang paling dihormati dan terkenal karena perannya dalam perkembangan sastra Sufisme di dunia Melayu. Hamzah Al-Fasuri diperkirakan lahir di Fansur, sebuah daerah yang diyakini berada di sekitar Barus. Ia diperkirakan hidup pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Nama Al-Fasuri berasal dari kota kelahirannya. Hamzah Al-Fasuri dikenal sebagai seorang pengembara. Ia melakukan perjalanan spiritual ke berbagai wilayah, termasuk Mekah, Baghdad, India, dan Persia, yang semuanya mempengaruhi pemikiran dan karya-karyanya. Di Kesultanan Aceh, Hamzah hidup pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan seni, terutama sastra. Di sana, ia menjadi salah satu pemimpin spiritual yang dihormati, terutama dalam mengajarkan sufisme dan menciptakan karya-karya sastra yang dipengaruhi oleh konsep tasawuf. Yang selanjutnya yaitu ada keteladanannya. Hamzah Al-Fasuri menjadi teladan dalam hal keilmuan dan spiritualitas sebagai seorang tokoh sufi. Dia mengajarkan hidup sederhana dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cinta kasih yang mendalam. Salah satu keteladanan yang ditunjukkan olehnya adalah komitmennya dalam menuntut ilmu, mengembara ke berbagai tempat demi mendalami pemahaman tentang agama dan tasawuf. Hamzah juga menunjukkan keterbukaan pada berbagai pandangan dari dunia luar yang membuatnya memiliki pemikiran yang mendalam dan toleran dalam memahami agama. Ajaran yang dia berikan adalah Hamzah Al-Fasuri berpusat pada konsep tasawuf, khususnya pada wujudiyah. Dalam pandangan ini, ia mengajarkan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu dan segala sesuatu adalah manifestasi dari Tuhan. Ia sering menggunakan metafora seperti cinta ilahi dan penyatuan dengan Tuhan untuk menggambarkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Ajaran ini kerap dianggap sebagai ajaran yang mendalam bersifat filsafat, namun juga menuai kontroversi dari kalangan ulama berbeda pandangan, termasuk muridnya sendiri yaitu Syamsuddin Al-Sumatri dan penentangnya Nuruddin Al-Raniri. Ajaran Hamzah juga menekankan konsep cinta dan kerendahan hati. Ia mengajarkan bahwa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, manusia harus membersihkan hati, berbuat baik, menjalani hidup dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Untuk karya-karyanya, Hamzah Al-Fasuri dikenal sebagai penyair sufi pertama dalam tradisi sastra Melayu, yang karyanya mempengaruhi kesusastraan Melayu dan Nusantara hingga hari ini. Beberapa karya terkenalnya yaitu meliputi Syair Perahu. Karya ini menggambarkan perjalanan hidup seorang manusia dalam mencari Tuhan menggunakan perumpamaan sebuah perahu yang mempengaruhi lautan. Syair ini memiliki simbolis yang mendalam dan mendorong pembaca untuk merenungkan perjalanan spiritual mereka sendiri. Yang kedua yaitu ada Syair Burung Pinggai. Dalam karya ini, Hamzah menggunakan simbolis burung untuk menggambarkan hubungan jiwa manusia dengan Tuhan yang melambangkan cinta dan kerinduan akan penyatuan spiritual. Yang ketiga itu ada Syair Sidang Fakir atau dikenal dengan syair dagang. Syair-syair ini juga mengandung
unsur-unsur mistik yang mendalam dan memperlihatkan kebijaksanaan Hamzah dalam meresapi nilai-nilai sufi dalam kehidupan sehari-hari. Karya-karyanya ditulis dalam bahasa Melayu dengan gaya yang sangat puitis dan simbolis, membuatnya sulit dipahami bagi yang tidak akrab dengan dunia sufisme. Namun, karya-karya ini dianggap sebagai bagian penting dalam khazanahnya. Sastra Melayu klasik memberikan kontribusi dalam perkembangan sastra dan sufisme di Nusantara. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi, keteladanan, ajaran, dan karya dari Syekh Nuruddin bin Ali Al-Nairi. Yang pertama di biografi, Nuruddin bin Ali Al-Nairi atau disebut Syekh Nuruddin Al-Nairi adalah ulama penasihat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani, yaitu Iskandar II. Syekh Nuruddin lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, India. Ia adalah negarawan, ahli fikih, teolog, sufi, dan sejarawan dan sastrawan penting dalam sejarah Melayu pada abad ke-17. Meskipun bukan berasal dari Indonesia, perannya dalam perkembangan Islam di Nusantara tidak dapat diabaikan. Saat di Ranir, tempat tinggalnya, beliau menganyang pendidikan pertamanya. Setelah itu, Syekh Nuruddin melanjutkan sekolahnya ke Hadramaut. Saat pendidikan, Syekh Nuruddin memang sudah kaya dengan ilmu agama. Pengetahuan mengenal ilmu agama tentu tidak terlepas dari peranan gurunya. Buktinya, sewaktu di India, Al-Nairi atau Syekh Nuruddin berani menentang keras agama baru di India yang disebut sinkretis. Sinkretis adalah perpaduan antara agama Islam dan Hindu. Beliau wafat pada tahun 1658. Yang kedua ada keteladanan. Syekh Nuruddin bin Ali Al-Nairi memiliki keteladanan yang sangat keras dalam mempertahankan prinsip dan pemahaman terhadap ajaran agama Islam, sebagaimana yang ia pelajari baik dari guru-gurunya maupun dari kitab-kitabnya. Nah, yang ketiga ada ajarannya. Ajarannya saat Syekh Nuruddin bin Ali Al-Nairi datang ke Aceh, beliau membawa ajaran atau aliran, yaitu aliran tasawuf qadariyah. Pada waktu itu aliran aliran kepercayaan yang dianut Aceh adalah wujudiyah, yaitu aliran yang mengajarkan tentang keberadaan wujud Tuhan. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir ada karyanya. Yang pertama itu ada Bustan Al-Salatin, itu Taman Raja-Raja, Syiratal Mustaqim. Yang kedua, maaf maksud saya Syiratal Mustaqim itu yang kedua, yaitu jalan yang lurus. Yang ketiga ada Darul Fawaid fi Syarah Ali Al-Qaid. Yang keempat ada Fawaid Al-Bahiyah. Yang kelima ada Bustamus Salatin. Insya Allah akan menyampaikan salah satu biografi dari salah satu tokoh ulama besar yang sangat berpengaruh di Nusantara. Nah, di sini Intan akan menjelaskan mengenai Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili, yang dikenal juga sebagai Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yang merupakan salah satu ulama besar di Nusantara pada abad ke-17. Ia adalah seorang ahli fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf yang berperan penting dalam perkembangan Islam di Aceh. Nah, untuk biografinya tersendiri, Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri dilahirkan di Singkil, Aceh, sekitar abad ke-17. Sebutan Al-Fansuri menandakan bahwa ia memiliki hubungan dengan Fansur atau wilayah yang kini dikenal sebagai Barus, sebuah pusat keilmuan di Sumatera saat itu. Syekh Abdul Rauf menempuh pendidikan agama di berbagai tempat, mulai dari Aceh hingga ke tanah Arab, termasuk Mekah dan Madinah. Di sana ia memperdalam ilmu agama di bawah bimbingan ulama-ulama besar pada saat itu. Setelah kembali di perantauan, ia berdakwah di Aceh dan berhasil mengembangkan ilmu fikih, tafsir, dan tasawuf di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah keteladanannya. Syekh Abdul Rauf dikenal sebagai seorang ulama yang rendah hati dan memiliki kesungguhan dalam menyebarkan ajaran Islam. Ia berjuang menyebarkan pemahaman Islam yang moderat, berusaha menyatukan unsur syariat dan hakikat atau syariat dan moderat
berusaha menyatukan unsur syariat dan moderat itu dalam kehidupan masyarakat. Keteladanannya sangat tampak dalam cara ia bergaul dengan masyarakat secara langsung, dan ia juga dihormati oleh para raja dan bangsawan Aceh. Dalam menghadapi perbedaan pendapat, ia selalu menjaga kesantunan dan bijak dalam bersikap, sehingga ia sangat dihormati di berbagai kalangan. Nah, selanjutnya ada ajaran. Ajaran utama dari Syekh Abu Rauf menekankan keseimbangan antara syariat dan juga hakikat dalam Islam. Ia memperkenalkan konsep tasawuf yang tidak lepas dari aturan-aturan syariat, menjadikan keduanya sebagai jalan yang harus ditempuh seorang muslim untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ajarannya juga menekankan pentingnya ihsan, yakni beribadah dengan keyakinan bahwa Allah itu selalu mengawasi. Di samping itu, ia mengajarkan tentang peran akhlak dalam membangun masyarakat yang damai dan adil. Dalam ahli fikih atau bidang fikih, Syekh Abdul Rauf adalah pengikut mazhab Syafi'i. Ia berperan dalam menulis beberapa risalah untuk memudahkan masyarakat memahami fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i. Selanjutnya, Syekh Abdul Rauf juga menekankan pentingnya toleransi dan berusaha mempertemukan berbagai pandangan dalam Islam. Nah, selanjutnya ada karya nih teman-teman. Nah, dari Syekh Abdul Rauf Al-Mansur ini meninggalkan sejumlah karya penting dalam bahasa Melayu yang menjadikan rujukan bagi masyarakat Nusantara pada masanya bahkan hingga kini. Nah, beberapa karyanya diantaranya ada Turjuman Al-Mustafid. Ia adalah karya tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu. Dalam tafsir ini, Syekh Abdul Rauf menyajikan penafsiran yang mudah dipahami oleh masyarakat, namun tetap mendalam. Selanjutnya ada Mir'at At-Tulab, sebuah kitab fikih yang ditulis dalam bahasa Melayu, menjelaskan hukum-hukum Islam dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini sangat bermanfaat dalam membimbing masyarakat Melayu dalam memahami hukum syariat. Yang ketiga, ada Umdat Al-Muhtajid ila Suluk Maslak Al-Mufaridin. Karya ini berisi tentang ajaran tasawuf yang diselaraskan dengan syariat, menggabungkan dimensi spiritual dalam kerangka hukum Islam. Terakhir nih teman-teman, ada Asral Al-Insan fi Makrifat Ar-Ruh wal Ar-Rahman. Karya ini menyingkap misteri jiwa dan hakikat spiritualitas dalam pandangan Islam, berisi penjelasan tentang hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Di sini aku mau menjelaskan tentang Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khawati Al-Makassari. Syekh Yusuf Abdul Mahasin adalah seorang pahlawan Indonesia. Dia juga di Galeri Salamaka Ri Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Sejarah Syekh Yusuf, ulama asal Makassar, tak bisa dipisahkan oleh tanggal 23 Mei. Kenapa? Pada tanggal tersebut, Syekh Yusuf meninggal dunia di Tanjung Kap, The Good Hope atau sekarang Cape Town di Afrika Selatan 1699. Meninggalnya Syekh Yusuf pada 23 Mei telah menjadi momen penting yang diperingati dalam rangka mengenang jasa-jasanya sebagai tokoh pejuang. Tanggal ini juga menjadi simbol keberanian, ketekunan, dan semangat perlawanan yang diperjuangkan oleh Syekh Yusuf Abdul dalam mempertahankan ajaran Islam dan melawan penjajahan Belanda. Keteladanan Syekh Yusuf memiliki beberapa keteladanan, diantaranya berjuang menentang Belanda, berdakwah Islam di Afrika Selatan, saat diasingkan, menjadi sosok berpengaruh di Afrika Selatan, gigih dan giat dalam menuntut ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan Islam ataupun ilmu pengetahuan umum. Ajarannya di sini ada al-ta'lu bi akhlaq Allah. Ajaran ini berarti bahwa seseorang harus mencontoh dan mempraktekkan sifat-sifat Allah kecuali kesombongan. Tauhid Allah.
Ajaran ini dirumuskan dalam risalah Al-Nafhah. 3. Ada Ma'rifah dan Hakikah. Ajaran ini berhubungan dua istilah lainnya, yaitu syariah dan tarikah. Terus ini ada karyanya, yaitu karya terbesar yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Makassar adalah surat Al-Arif Al-Muhakkik, karyanya Syekh Yusuf Al-Makassar, suntingan naskah dan analisis isi. Tokoh Syekh Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Paliban. Biografi Syekh Somad Al-Paliban adalah seorang tokoh sufi, penulis kitab-kitab sufi yang berasal dari Palembang. Abdul Somad lahir pada tahun 1704 Masehi, Kesultanan Palembang, dan wafat pada 1789 Masehi di usia 85 tahun. Mengenai jenazahnya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan ulama. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh pada abad 18. Julukan Al-Jawir menunjukkan asalnya dari Jawa atau Nusantara, sedangkan Al-Paliban mengacu pada Palembang atau tempat kelahirannya. Syekh Abdul Somad memulai pendidikannya di Palembang sebelum melanjutkan studi ke Tanah Suci, Mekah dan Madinah. Pada waktu itu menjadi pusat pembelajaran agama Islam. Di sana ia belajar ulama besar seperti Syekh Daud Al-Fatani. Setelah bertahun-tahun belajar, ia menjadi ahli dalam berbagai bidang keislaman, terutama dalam tawassul dan fikih. Keteladanan Syekh Abdul Somad Al-Jawi Al-Khalifah ini dikenal sebagai ulama yang menginspirasi lewat dari ilmunya, kesederhanaannya, dan perjuangannya dalam menyebarkan ajaran Islam. Ia berkomitmen melalui tulisan-tulisan yang mendalam tentang spiritual dan etika Islam, terutama dalam bahasa Melayu, Arab, yang mendidik serta membimbing umat dalam memperkuat iman. Dedikasinya pada pendidikan agama serta pemikiran agama dan serta pemikiran yang progresif menjadi panutan banyak orang, khususnya Nusantara. Ajaran beliau yang pertama adalah tawassul dan ihsan. Abdul Somad mengajarkan pentingnya tawassul dalam mencapai kebersihan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tawakal dan tawadu. Bertawakal berserah diri kepada Allah dan tawadu rendah hati. 3. Juhud, menjauhi cinta yang berlebihan pada dunia. 4. Wasilah cinta pada Allah. 5. Integritas syariat dan hakikat. Karya-karya beliau. 1. Syiar Al-Salikin. Buku ini merupakan salah satu karyanya yang paling terkenal. Ditulis dalam bahasa Melayu. Syiar Al-Salikin berisi panduan tentang tawassul, terutama mengajarkan jalan spiritual yang harus ditempuh seorang muslim dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kitab ini merupakan adaptasi dari karya ilman Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, namun disesuaikan untuk pembaca Melayu. 2. Hidayah Al-Salikin. Kitab ini juga membahas tentang tawassul dan merupakan satu buku pegangan umat muslim di Nusantara. Dalam memahami kehidupan spiritual, Syekh Abdul Somad menggunakan bahasa Melayu sehingga dapat diterima luas di kalangan masyarakat Melayu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang biografi, keteladanan, ajaran, dan karya dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanari Al-Batani. Beliau adalah seorang ulama
bertaraf internasional yang menjadi Imam Masjidil Haram. Ia bergelar Al-Batani karena berasal dari Banten. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Batani kemudian dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz atau pemimpin ulama Hijaz. Pada abad 14 Hijriah hingga Imam Ulama Al-Haramain, Imam Ulama dua kota suci, Syekh Nawawi lahir di kampung Tanara, desa Tanara, sebuah desa kecil di kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Batani. Dia adalah anak sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad, Syihabuddin, Tamim, Syahid, Abdullah, Sakilah, dan Syariah. Ia merupakan generasi ke-12 Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Ayah Syekh Nawawi Muhammad, seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, sedangkan ibu bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang, dan dikaruniai 3 orang anak, Nafisah, Maryam, Rubiyah. Sang istri wafat mendahului dia sejak berusia 15 tahun. Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Pada usia 80 tahun, kedua adiknya Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, adalah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Ada keteladanan Syekh Muhammad Nawawi Al-Batani loh, yaitu ulama besar asal Banten yang dikenal dengan keteladanan ilmunya terutama dalam tafsir dan fikih dan kesederhanaan hidupnya. Beliau berdakwah di Mekah, mendidik banyak ulama Nusantara dan menulis berbagai kitab yang masih dirujukan. Ketekunan, toleransi, dan kesabaran dalam dakwahnya menjadi contoh keteladanan bagi umat Islam hingga kini. Selanjutnya ada ajarannya. Contoh yang pertama itu ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikenal sebagai pengikut mazhab Syafi'i dalam fikih dan Asy'ariyah dalam akidah. Karya-karyanya, yang pertama ada Sulam Al-Munajjah Syarah Sakinah Al-Soleh. Yang kedua ada Al-Tausi Kuat, Al-Qarib, Al-Mujib, Al-Habib, Al-Gharib, Syarah Fah. Yang ketiga ada Ugud Al-Lujain fi Bayan Hukuk Al-Zaujam. Yang keempat ada Bahjah Al-Wafaid Usus Syarah Al-Fig Al-Diusotah Aijomiyah bin Al-Tasawuf. Atau ini ya contoh-contohnya dan lain sebagainya. Mungkin segitu aja penjelasan dari aku tentang Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanari Al-Bantani. Sekian, terima kasih, bye-bye. Di sini saya akan menerangkan tokoh Kiai Muhammad Shaleh bin Umar As-Samarani. Kita mulai dari biografinya terlebih dahulu.
Kiai Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani yang lebih dikenal sebagai Kiai Sholeh Darat adalah seorang ulama besar di Semarang, Jawa Tengah. Beliau lahir pada tahun 1820 di Desa Kedung Jumleng, Mayong, Jepara. Beliau belajar agama sejak kecil dan melanjutkan pendidikan di berbagai pesantren di Jawa dan Haramain, yaitu Mekah dan Madinah. Beliau menghabiskan sekitar 45 tahun di sana untuk menimba ilmu dan mengajar. Keteladanan beliau dikenal sebagai ulama yang alim dan berdedikasi. Kiai Soleh mendirikan pesantren di Semarang dan menjadi guru bagi ulama besar seperti Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Nah, selanjutnya ada ajarannya. Ajaran Kiai Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani yaitu menekankan pemahaman mendalam dan pengamalan ajaran Islam, pentingnya akhlak mulia dan ketakwaan kepada Allah. Beliau juga mendorong murid-muridnya untuk belajar ke Mekah dan Madinah. Selanjutnya ada karya. Kiai Muhammad Sholeh menulis banyak kitab keagamaan dalam aksara Arab, pegon Jawa, mencangkup tafsir, fikih, dan tasawuf. Beliau wafat pada 28 Ramadan 1321 Hijriah di Semarang. Warisannya terus hidup melalui karya-karyanya dan murid-muridnya. Baik, mungkin itu saja mengenai Kiai Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.